Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, permohonan maaf yang sedianya hari ini takrir kitab oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Zainal Arifin alias Agi, sehubungan mendadak beliau kurang sehat. Mudah-mudahan kita doakan beliau segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan jasmani dan rohaninya sehingga bisa bersama-sama untuk duduk dengan kita, membimbing kita untuk menuju ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak kecewa ya Pak? Mudah-mudahan enggak kecewa ya Pak. Ya kalau kecewa saya berhenti. Ngancem. Mudah-mudahan setidaknya langkah kita, duduk kita, zikir kita di tempat ini, bertemunya kita di tempat ini dengan orang-orang saleh akan membawa kebahagiaan, akan membawa kebaikan buat kita. Karena kita memang sudah terbiasa duduk bersama-sama dengan orang-orang saleh, mencintai orang-orang yang baik. Kata ulama, hubbuka ilal ahyar yaj'aluka minal ahyar wa in kunta min qablu ilal asrar. Mencintai orang-orang baik itu, ya, lama-lama kita akan menjadi baik, walaupun sebelumnya mungkin kita bukan orang baik-baik. Artinya berteman ini punya pengaruh yang positif buat kita manakala kita duduk bersama-sama dengan orang-orang yang saleh. Duduk dengan orang-orang yang baik akan menjadi baiklah kita. Tetapi sebaliknya, hubbuka ilal asrar yaj'aluka minal asrar wa in kunta min qablu minal ahyar. Ketika kita duduk, kita mencintai orang-orang yang buruk, yang perangainya tidak baik, orang-orang yang cenderung untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, lama-lama kita akan terpengaruh juga, walaupun sebelumnya kita orang-orang baik. Ibarat pepatah mengatakan, duduk bersama tukang minyak wangi, lama-lama kita setidaknya akan kebauan wanginya. Duduk bersama tukang patri, setidaknya akan bolonglah bagian celana kita. Itulah pengaruh-pengaruhnya. Terlebih-lebih dalam kondisi seperti sekarang ini, di mana kita sedang gundah gulana, kita sedang sedih, kita sedang galau, maka duduk bersama orang-orang soleh, inilah yang terpenting buat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggak lama sampai jam 5, berarti 5 menit lagi. Nah, untuk itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita rasanya dalam kondisi seperti ini harus memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, harus senantiasa berusaha dekat kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita menjadi tenang, agar hidup kita menjadi nyaman, agar tidak ada kegalauan di dalam jiwa kita. Duduk bersama orang soleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Corona bikin takut kita, ya Pak. Padahal sebetulnya ini corona termasuk jenis makhluk yang luar biasa. Iblis saja dendam sama corona, Pak. Kenapa iblis dendam sama corona? Kata iblis, corona, Anda adalah makhluk kemarin sore. Sudah sebegitu hebatnya pengaruhmu, sedangkan aku yang sudah ribuan tahun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berusaha menggoda manusia-manusia untuk jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, gagal. Buktinya aku sudah goda manusia-manusia agar tidak datang ke masjid, tetapi manusia tetap datang ke masjid. Aku goda manusia-manusia agar tidak datang, tidak duduk di majelis-majelis taklim, tetapi mereka tetap membeludak mendatangi majelis-majelis taklim. Tetapi corona
makhluk kemarin sore kata iblis hebatnya luar biasa. Ini menurunkan kredibilitas kalau kata orang sekolahan iblis, sehingga iblis dendam. Lihat saja, corona baru mulai datang begitu sibuknya manusia. Corona baru datang, banyak orang yang takut ke masjid, banyak orang-orang yang enggan duduk di majelis-majelis ilmu. Tapi saya sudah ribuan tahun godain manusia, makhluk-makhluk Allah, nggak ada yang berhasil. Banyak gagalnya ketimbang berhasilnya. Kenapa? Karena yang digoda oleh iblis adalah manusia-manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kayak gini Pak, kalau bukan karena iman kita yang mantap, kalau bukan karena iman kita yang sungguh-sungguh, rasanya berat kita datang hari ini. Betul ya Pak? Berat kita datang, apalagi subuhnya jauh lebih pagi. Biasanya jam 5 kita baru bangun, kucek-kucek mata langsung wudhu sholat subuh. Sekarang jam 4 baru bangun, ketinggalan kita di masjid. Nah inilah termasuk manusia-manusia pilihan. Jamaah subuh al-fajriyah insya Allah manusia-manusia pilihan, manusia-manusia yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, dari godaan-godaan yang ada, perilaku iblis yang berusaha menjerumuskan kita, menjadikan kita sebagai teman-teman mereka, insya Allah majelis subuh al-fajriyah menjadi benteng kita untuk jauh dari iblis laknatullah. Tetapi kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu bagaimana dalam kondisi mendadak seperti ini nih Pak, bagaimana yang harus kita lakukan agar iman kita tetap kokoh, agar semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bu, masih ada bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, menghadapi kegalauan, menghadapi kegundahan dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, maka konsepnya adalah perbanyak istri. Setuju Pak? Perbanyak istri. Setuju Bu? Setuju Bu? Ibu-ibu pikirannya udah jauh. Ketika saya bilang perbanyak istri, langsung ditolak. Padahal maksud saya istri itu bukan bini. Ya, istri itu istri. Artinya perbanyak 3 is. Nah, baru dah ibu-ibu antengan dikit, hatinya nggak galau lagi. Ibu-ibu kan kalau bilang nambah istri, udah langsung kacau pikirannya. Tapi yang saya maksud bukan nambah bini, tapi perbanyak istri. Kalau kata orang Jawa Barat, istri, ya, bukan istri. Apa itu istri? Ada 3 is yang harus kita lakukan di dalam hidup dan kehidupan kita agar hati kita tidak kacau, agar jiwa kita tidak guncang. Yang pertama adalah istighfar. Ya, perbanyak istighfar. Kenapa kita harus istighfar? Istighfar adalah sebagai bentuk pengakuan kita sebagai manusia bahwa dalam hidup dan kehidupan kita, bahwa dalam perjalanan hidup kita ini banyak salah, banyak dosa, penuh kehilapan. Alhamdulillah, selamat datang Pak Sekel yang luar biasa. Ya, kita doakan beliau senantiasa sehat jasmani dan rohaninya. Mudah-mudahan bisa jadi lurah Kalimulia. Setuju Pak? Orang Pondok Rajak nggak setuju kayaknya. Saya kagak pikirin katanya.
Mau jadi lurah Kalimulia juga orang Pondok Rajek mah bukan lurah saya, katanya gitu. Mudah-mudahan senantiasa beliau istiqomah bersama-sama kita. Sampai mana? Tuh lupa, saya aja lupa. Ya, perbanyak istighfar. Istighfar ini adalah sebagai bentuk pengakuan kita sebagai hamba yang bernama manusia. Al-insan ma'alul khata wan nisyan. Manusia itu penuh kehilapan dari perjalanan hidupnya. Banyak maksiat yang kita lakukan, banyak kesalahan yang kita kerjakan, banyak dosa yang kita perbuat. Maka perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah. Harus diperbanyak istighfar. Kalau kita perbanyak istighfar akan melembutkan hati kita. Manusia-manusia yang sombong adalah manusia-manusia yang nggak pernah istighfar. Sekarang kan banyak manusia-manusia yang hidupnya penuh kesombongan, diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia sombong dengan ilmunya. Diberikan harta yang berlimpah, dia sombong dengan hartanya. Diberikan pangkat dan jabatan, dia sombong dengan pangkat dan jabatannya. Banyak kan yang seperti itu? Banyak. Sombong, padahal apa sih yang mesti kita sombongkan dalam hidup ini? Apa sih yang mesti kita agul-agulkan dalam hidup ini? Enggak ada. Semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sombong dengan ibadah kita, kadang-kadang kita angkuh, kita arogan dengan ibadah kita. Sesungguhnya itu Allah tutupi dosa-dosa kita. Andai Allah buka dosa kita, perlihatkan kesalahan kita, Masya Allah, jangankan kita tengadah jalan, menatap ke depan aja kita nggak bisa. Malu kita dengan dosa kita. Dosa kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kadang-kadang dia nggak merasa berdosa. Manusia-manusia yang sering merasa pinter tapi nggak pinter merasa. Sekarang banyak orang-orang yang seperti itu, merasa pinter nggak pinter merasa. Ya Pak, diminum kopinya. Saya pikir ngantuk apa gimana, ya seger-segerin juga. Ya ada tehnya, ada rotinya. Biarkan saya berbicara sambil mikir, apalagi yang mau diomongin. Ya. Ini sambil jalan tadi sambil mikir nih, apa nih mau diomongin nih kira-kira. Ya, Ustadz Mukhlasin udah hubungi Kiai Abu, belum ada jawaban. Mungkin dia ada jadwal di tempat lain. Ya. Jadi biar bapak-bapak pada ikhlas, doanya satu, Allahumma faksa wayahna. Ya, wayahna saja. Hari ini udah semangat-semangat dari rumah, mau pengen dengerin ceramahnya Ustadz Zainal, makhluk yang satu ini yang bicara. Tapi mudah-mudahan bermanfaat. Jadi perbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang baik bukan manusia yang tidak pernah bersalah. Tapi manusia yang baik adalah manusia yang ketika dia bersalah, melakukan kedosaan, iringi dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang ini banyak orang udah salah, bikin salah, banyak dosa, bukan istighfar. Ya, pakai lagu dangdut, terlanjur basah katanya. Mandi sekalian, terlanjur basah. Nggak ada istilah terlanjur. Ya, jangan pernah kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tai'asu mir rauhillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dosa kita ketika kita insakfi, ketika kita istighfar, ketika kita taubat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semua itu akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Tetapi jangan terlambat. Fir'aun bukan gak pernah taubat, Fir'aun pernah taubat, cuma terlambat. Yuk sekali lagi kita perbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah merasa pinter tapi gak pernah pinter merasa. Sekali lagi banyak orang-orang yang seperti itu. Ketika merasa pinter, seluruhnya perbuatan orang lain disalahkan. Karena yang paling benar adalah saya. Yang paling pinter adalah saya. Ibadah orang lain dinilai, perbuatan orang lain diponten sama dia, seluruhnya dianggap salah. Kalau nggak sama dengan saya, semuanya salah. Masya Allah. Kita kan ngerasain, Pak ya, lagi sholat nggak khusyuknya sholat kita. Kenapa? Kita nilai orang lain. Nih, kita montenin orang lain, sibuk montenin orang, tapi nggak sibuk dengan kehusuan kita dalam beribadah. Nih sholat jamaah, kalau sholat jamaah di sini sih enggak. Di sini kan lagi nggak sholat jamaah. Kalau lagi sholat jamaah, ya ada orang jamaah baru di samping kita, terus saja mata kita ngelirik, ya, mulai dari dia diri udah dinilai. Oh tuh orang beda tuh sama saya, dirinya lebar, mestinya kan begini. Kok jadi nasehatin orang yang lagi mau sholat, nasehatin dalam hati, gimana nyambung, ya. Terus ketika dia takbir, ya, pas takbir Allahu Akbar, kan takbirnya beda-beda. Ada yang cuman sampai sini, dah turunin lagi, ya. Ada yang sampai sini, taruh di atas sini, ya. Itu capek kita kalau mau nilaiin orang, ya, karena setiap orang pasti berbeda-beda. Kenapa bisa seperti itu? Hati kita sering merasa pinter tapi nggak pinter merasa. Belum sampai salam, belum sampai wiridnya. Wah, padahal orang punya kesibukan masing-masing, nggak usah ributin. Mau Allahumma antas salam wa minka salam atau Allahumma antas salam wa minka kabur. Banyak yang seperti itu. Orang kalau subuh kan punya kepentingan masing-masing, ada yang mau kerja, ada yang mau kemana, biarkan. Jadi fokuskan pada ibadah kita, jangan sibuk menilai orang lain. Itu is one, ya Pak. Is yang pertama. Kemudian is two. Is yang kedua. Setelah istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita perbanyak, is yang kedua adalah istikharah. Perbanyak istikharah. Salat, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hidup kita sekali lagi penuh kegalauan. Mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita perbuat, mana yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya sekali lagi orang Depok sekarang kan lagi pada galau, ya. Bentar lagi tanggal 9 Desember mau memilih seorang pemimpin. Dalam pemilihan seperti itu nggak usah galau. Sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang dididik di majelis subuh Al-Fajriyah, nggak usah ribut, ya Pak, nggak usah ribut. Apa yang harus kita lakukan? Istikharah. Ya Allah, mohon petunjukmu dari dua manusia yang mencalonkan diri, mana yang harus kita pilih. Kan jadi bawah nggak pada ribut kalau begitu, ya. Yang satu gontok-gontokan, sayalah yang terbaik. Yang satu bilang pilihan saya yang terbaik. Emang kalau lagi begitu semua mereknya kecap, ya. Semua mengaku yang terbaik. Tapi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mana yang terbaik ya Allah. Nggak harus ribut di bawah. Saya mah bahasa saya sederhana Pak, ya, sederhana.
bapak ibu pada berantem di bawah, gontok-gontokan, saling asah golok satu sama lainnya misalnya, terus beliau salah satu ada yang jadi, kira-kira bapak jadi sekda enggak? Jadi sekda enggak? Ini bukan anti ya, saya berbicara sebagai ya kita bilang netral tapi punya pilihan ya. Artinya yuk kita redam, jangan sampai urusan gontok-gontokan majelis subuh Al-Fajriyah bubar. Ketuanya milih sebelah sono, bendaharanya milih sebelah sono, sekretarisnya milih sebelah sono, kuliah subuh bubar. Jangan, karena ini sudah kita bentuk dari sekian lama. Menyatukan orang-orang pilihan Allah ini nggak gampang, susahnya luar biasa. Kalau sampai Al-Fajriyah bubar, bagaimana cara mengumpulkannya lagi? Yuk sama-sama kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah dengan istikharah. Jadi nggak pakai ribut-ribut dah ya. Mau pilih nomor 41, 46, 49 terserah ya. Yang penting kita sama-sama ketika kita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita sama semua, itu adalah saudara kita. Karena selepas itu kita kembali pada kehidupan kita semula. Udah jam 6, lama amat tuh jam jalannya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, jaga ukhuwah yang ada di Al-Fajriyah khususnya. Jaga persaudaraan kita di antara sesama kita. Jangan sampai terpecah dengan urusan-urusan yang sesaat. Lalu istri. Setuju Pak perbanyak istri? Bu setuju perbanyak istri? Ya. Yang ketiga adalah istiqomah. Istiqomah dalam pendirian kita, istiqomah dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup kita ini, ketika kita mengaku beriman, ketika kita mengikrarkan diri kita saya adalah mukmin, pasti akan dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicoba iman kita ya. Siapa yang diuji sama Allah? Orang yang beriman. Kalau yang nggak beriman, nggak bakalan diuji sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah untuk itu sekali lagi, ketika kita ikrarkan diri kita, siap-siap menghadapi cobaan. Karena Allah sudah jelaskan, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa la ya'lamannal kazibin. Ketika mengikrarkan saya beriman, saya adalah mukmin, Allah enggak terima pengakuan kita begitu saja. Diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang beriman itu macam-macam. Ada orang yang beriman karena keturunan. Ya. Ada orang beriman karena teman. Teman saya orang beriman ngikut nimbrung. Ya. Kayak karena keturunan, orang tuanya beriman, lahir dari orang tua beriman, dia jadi orang yang beriman. Tapi imannya kadang-kadang asal-asalan. Ada juga orang yang beriman karena urusan perempuan, urusan perawan. Kenapa saya katakan seperti itu? Banyak orang yang bersyahadat hanya untuk mendapatkan seorang wanita, hanya ingin mendapatkan seorang perempuan. Setelah syahadatnya dilakukan, setelah perempuan itu didapatkan, dia kembali pada imannya yang lama. Makanya hati-hati ya, kalau milih pasangan atau anaknya mau pilih pasangan, hati-hati, seleksi benar
Ya, pertama tanya namanya, Yusuf apa Yosef? Ya. Yang kedua, tanya lagi, namanya siapa? Ibrahim apa Abraham? Selain dari itu juga, tanya bagaimana agamanya. Kita kadang-kadang kalau udah Mercy datang, ya, kita nggak tanya lagi namanya siapa. Kadang-kadang nanya nama cuma sepintas, kerja di mana. Ya, padahal semua itu tidak menjamin kebahagiaan. Yang menjamin kebahagiaan adalah manakala kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kita akan dicoba, dan iman yang terbaik adalah iman yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia-manusia terdahulu juga pernah dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia-manusia terdahulu tidak pernah lepas dari iman, dari cobaan atas pengakuannya. Dicoba. Nah, setelah cobaan itu baru ketahuan. Biasanya kan kita sekolah juga setelah ujian baru ketahuan, ini anak pintar apa enggak, ini cerdasnya semana, ini anak pandai sekali, baru ketahuan setelah diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana emas murninya kalau emas? Mana emas yang karatnya 18? Mana yang 24? Mana yang emas suasa? Kita juga akan terlihat di hadapan Allah Subhanahu wa taala mana iman kita. Benar-benarkah atau sekedar pengakuan? Takwa kita juga begitu, Pak. Kita kadang-kadang banyak orang takwanya hanya sebatas ucapan. Kapan dia bilang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa? Lagi sumpah jabatan. Waktu sumpah jabatan, Al-Quran ditaruh di belakang kepala, itu kan janjinya begitu, ya, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Setelah jabatan di tangan, kelakuannya kesetanan luar biasa. Banyak yang seperti itu, ya. Nah, untuk itu kita harus istiqamah dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu terlihat sekali lagi mana yang benar-benar iman, mana yang hanya sekedar pengakuan. Orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang diuji mantap pada pendiriannya, janji Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbunallah summastaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tidak ada sesembahan selain Allah, tidak ada yang kami taati kecuali Allah, tidak ada yang kami takuti selain Allah. Summastaqamu, kemudian dia istiqamah, mantap pada pendiriannya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah akan turunkan malaikat-malaikat memberikan support kepada kita, memberikan penyemangat kepada kita dengan kata-kata alla takhafu, jangan takut. Nggak usah takut. Kalau udah iman di dada, nggak usah takut sama miskin, nggak usah gundah. Wala tahzanu, jangan sedih, ya, nggak usah sedih. Walaupun kita miskin tapi kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita miskin tapi kita kaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan kata syair lagu begini, Pak. Lebih baik jalan kaki tapi punya harga diri daripada bersedan tanpa kehormatan. Ini zaman belasonoan apal nih lagu-lagu begini, ya. Lebih baik jalan kaki tapi punya harga diri daripada bersedan tanpa kehormatan, ya. Lebih baik gubuk tua, tinggal di gubuk yang tua, ya, tapi dalam keimanan, daripada di istana yang megah,
tapi penuh kehinaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalah artinya? Karena semua akan kita tinggalkan. Kebahagiaan dunia akan kita tinggalkan. Harta benda kita tidak ada yang bisa kita bawa manakala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kita bawa menghadap Allah dengan kebanggaan adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pesankan bekal terbaik adalah wa tazawwadu fa inna khairu jadi taqwa. Jadi yang pantas dibawa mati apa, Pak? Pak, ngantuk. Emang kalau giliran gini sambil galau hatinya, ya gue nyesel banget datang hari ini yang ngomong Nisar katanya. Ya. Yang pantas dibawa mati apa, Pak? Ikan. Ya. Yang pantas dibawa mati ikan. Coba kambing mati Bapak bawa-bawa. Pantas nggak? Ya tuh orang kambing mati dibawa-bawa. Sapi segitu gedenya Bapak anterin ke rumah mertua Bapak tapi mati. Pantas nggak? Tapi kalau ikan gabus yang udah kering mati kita bawa anterin ke rumah mertua, wah girang banget mertua. Itu cuman ngilangin ngantuk aja Pak. Biar Bapak bengong. Emang iya ikan pantas dibawa mati? Tadi kan saya lihat ngantuk semua. Pas saya bilang ikan yang pantas dibawa mati, ini kesempatan protes Nisar katanya. Tapi ternyata ngeles juga. Ya. Jadi bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pantas Allah perintahkan kita untuk bertakwa dan jangan mati kecuali sebagai muslim. Ya. Setiap khutbah disampaikan kita ingat ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang gak nyambungin pasti giliran khutbah, giliran khotib lagi khutbah dia pules. Karena udah puluhan tahun dengerin khotib, dengerin khutbah itunya kagak hafal. Wala tamutunna illa wa antum. Ya pantas kenceng juga orang udah diajarin tadi. Ya, Masya Allah. Yuk sama-sama kita semangati diri kita, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang kita banggakan di dunia ini, harta, tahta, pangkat dan segala macamnya tidak akan bisa kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu pesan saya, untuk urusan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan ada kata nanti-nanti, karena sebentar lagi kita akan mati. Untuk urusan ibadah dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan ada kata kapan-kapan, karena sebentar lagi kita akan dibungkus kain kapan. Jangan ada kata ditunda-tunda, karena sebentar lagi kita akan masuk dalam keranda. Kalau sudah seperti itu, apa yang bisa kita banggakan? Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Ibu-ibu di belakang toreroret. Ya. Mudah-mudahan kita senantiasa di majelis-majelis ini akan selalu eksis, duduk bersama-sama orang-orang soleh. Walaupun kita belum soleh, insya Allah dengan senantiasa duduk bersama-sama orang soleh, kita akan menjadi orang-orang yang soleh. Kemudian juga untuk kemantapan iman kita yang ada di dalam dada, jangan lupa perbanyak istri, perbanyak istri. Ya, kalau saya bilang satu-satu kelamaan ngingetinnya juga susah. Istri, istighfar, istikharah, dan istiqamah. Mudah-mudahan senantiasa Allah bimbing kita untuk bisa senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas shiratal mustaqim
shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, mohon maaf, mohon keikhlasan, mohon keridhaannya. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang penuh berkah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hari yang dilimpahkan pahala kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dilimpahkan pahala begitu banyak? Karena penyesalannya dihapus. Yang tadi sudah enak nih Ustaz Zainal Nisar, jadinya nyesalnya ilangin Pak, biar tambah pahala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.